Bab 899. Karena kita pernah bertemu di masa lalu. Apakah kamu tahu mengapa aku bisa bertahan sampai sekarang? Imelda bertanya. Apakah kamu ingin membuktikan bahwa kamu berkemauan kuat? Mahalini mengerutkan kening. Tidak, aku tidak sekuat yang kamu kira. Sebenarnya, aku sudah tidak tahan pada penyiksaan kelima. Imelda mengertakkan gigi. Lalu, kenapa kamu bisa bertahan sampai sekarang? Mahalini sangat bingung. Karena, aku ingin melihat bagaimana jadinya jika hukum pidana ini diterapkan padamu sebentar lagi. Imelda memasang senyuman jahat di wajahnya. Tenggorokan Mahalini menggeliat. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa mengerikannya penyiksaan ini? Namun tak lama kemudian, dia mulai tertawa. Haha, Imelda, apa yang kamu mimpikan? Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan mengalami siksaan ini? Mungkinkah para dewa negara Alsutra lebih kuat dari Tuan Metatron? Tuan Metatron adalah eksistensi yang paling dekat dengan tingkat malaikat agung. Mahalini berkata dengan suara berat. Para dewa negara Alsutra tentu saja lebih kuat dari Metatron. Dan jauh lebih kuat, Imelda berseru. Haha, kalau begitu, kenapa dia belum muncul? Menurutku dia takut dan tidak berani muncul sama sekali. Mahalini tertawa. Baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong lagi padamu. Aku harap kamu bisa terus tegar saat mengalami sendiri siksaan terakhir ini. Mahalini mendatangi Metatron dan berkata, Tuan, mohon gunakan energi magis kamu untuk membuat gergaji besar. Gergaji itu perlu digerakkan maju mundur. Apakah menurutmu jeruk bisa membuatnya memohon belas kasihan? Meskipun Metatron tidak mempercayainya, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Segera, segenggam jeruk yang diubah oleh energi magis muncul di depan semua orang. Inilah kekuatan seorang dewa. Mereka bisa menciptakan sesuatu dari udara tipis. Imelda, sebentar lagi, aku akan membiarkanmu duduk di atas gergaji, dan gergaji itu akan memotongmu menjadi dua bagian sedikit demi sedikit dari tengah. Masih belum terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan. Meski begitu, Imelda tahu apa hukuman terakhirnya. Dia juga sudah siap secara mental, tetapi ketika momen ini benar-benar tiba, dia menyadari bahwa dia masih ketakutan. Hukuman ini memang merupakan pukulan kamu untuk tubuh dan pikiran. Bahkan dia tidak tahan lagi. Imelda, jika kamu tidak tahan lagi, akui saja kekalahan. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Frances berkata dengan berlinang air mata. Ya, Tuan Imelda, meskipun kamu memohon belas kasihan sekarang, kamu tetaplah pahlawan di hati kami. Mohon ampun, Tuan Imelda. Banyak orang dari negara Alsutra meneriaki Imelda. Imelda menatap orang-orang itu dengan air mata mengalir di wajah mereka. Akhirnya, dia perlahan berkata, karena kalian semua memintaku untuk memohon belas kasihan, maka tentu saja aku tidak akan memohon belas kasihan. Aku tidak bisa membiarkan kalian meremehkanku. Bagus sekali, Imelda, nikmatilah dirimu sendiri. Mahalini meminta Metatron menggunakan energi magis untuk mengirim Imelda ke atas gergaji. Devan, kamu bajingan. Jika bibiku benar-benar digergaji menjadi dua, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi bahkan jika kamu sudah menjadi hantu. Teriak Imelda. Haha, Imelda, tidak peduli seberapa kerasnya kamu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kirim dia ke atas, kata Mahalini dengan galak. Saat berikutnya, tubuh Imelda terjatuh ke arah gergaji. Melihat Imelda hendak duduk di atas gergaji, tiba-tiba, gergaji yang terbuat oleh energi magis menghilang. Kemudian, sesosok tubuh meraih Imelda dan memeluknya. Imelda membuka matanya,
dan siapa lagi kalau bukan Devan yang memeluknya. Melihat Devan, Imelda akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menangis. "Devan, kamu bajingan, kenapa kamu baru saja kembali?" Imelda memukul dada Devan dengan keras dengan tinjunya. "Maaf, Imelda, aku baru saja tertunda karena sesuatu." Devan merasa sedikit bersalah. Tadi, seharusnya meminta Dewa Agung untuk datang lebih dulu. Namun, dia tidak menyangka bahwa meski dia telah memenggal kepala para dewa tersebut, masih ada orang yang berani datang ke negara Al-Sutra untuk bertingkah liar. Itu adalah kelalaiannya. "Tahukah kamu apa yang baru saja aku alami?" Imelda berseru dengan keras, "Wanita itu barusan menyiksaku dengan siksaan 18 tingkat neraka. Aku ingin kamu menggunakan semua 18 siksaan itu padanya." "Baik." Devan menyipitkan matanya. "Penyiksaan neraka. Dia yang terbaik dalam hal itu." Dia berbalik dan menatap Mahalini. Saat Mahalini melihat wajah Devan, seluruh tubuh halusnya bergetar hebat. Karena pria inilah yang menyiksanya menggunakan 18 penyiksaan dalam ingatannya. Dia benar-benar ada. "Itu kamu, Hakim Sekte Genesis." Devan mengenali Mahalini. Kamu kenal aku?" Mahalini bertanya dengan gemetar. "Tentu saja aku mengenal kamu, Hakim. Kamu tidak berpikir bahwa kenangan ekstra yang kamu miliki itu tercipta tanpa alasan, bukan?" Devan berkata dengan dingin. "Apa maksudmu?" Tenggorokan Mahalini menggeliat. "Kamu memiliki kenangan itu karena aku kembali ke masa lalu. Di masa lalu, aku menggunakan 18 penyiksaan padamu." Devan menyeringai. "Apa?" Tubuh Mahalini semakin gemetar. Sangat sulit untuk menemukan apapun setelah berusaha keras untuk menemukannya. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Itu hanya kenangan. Mungkin karena itu hanya ingatan, tidak memiliki pengalaman yang sebenarnya. Sekarang, kamu bisa mengalaminya sendiri." Devan mencibir. "Ah, tidak, aku tidak ingin mengalaminya." Mahalini hampir menangis ketakutan hanya dengan melihat wajah Devan. Dia pikir kenangan itu hanyalah mimpinya saja. Tak disangka, hal itu benar-benar terjadi. "Haha, kamu adalah dewa negara Al-Sutra. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menyiksa wanitaku?" Saat ini, Metatron berbicara. Mahalini, yang awalnya terlihat ketakutan, tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi. "Ya, ada dewa di belakangnya. Apa yang dia takutkan? Hari ini, dia bukanlah orang yang akan disiksa oleh neraka. Tapi sebaliknya itu adalah Devan. Hahaha, kamulah yang akan disiksa hari ini, bukan aku." Mahalini menggandeng lengan Metatron. Malaikat yang paling dekat dengan Malaikat Agung ini memberinya keberanian yang besar. Devan menatap Metatron. Dia bertanya, "Siapa kamu? Kamu bahkan tidak mengenal Dewa Malaikat. Beraninya kamu menyebut dirimu dewa?" Mahalini mencibir. "Belum lagi, kamu sama sekali tidak bisa menjadi dewa. Bahkan jika kamu adalah dewa, kamu tidak boleh mempermalukan dirimu sendiri di depan Tuan Metatron. Lagi pula, ada juga jarak di antara para dewa. Dewa malaikat, aku sudah melihat beberapa, tapi aku benar-benar tidak mengenalnya." Setelah Devan selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan karung dari tas harta karun. "Haha, dengarkan baik-baik, orang di depanmu adalah Dewa Malaikat Agung, Tuan Metatron." Mahalini berkata dengan penuh semangat. "Oh." Devan melengkungkan sudut mulutnya, lalu melemparkan karung itu ke tanah. Saat berikutnya, beberapa kepala berguling keluar dari karung. Bersambung.